Bayangkan Anda berdiri di bawah terik matahari, seragam Anda basah oleh keringat, direndahkan dan diinjak-injak oleh manajer yang Anda tahu seharusnya melayani Anda. Itulah yang dialami Raka Arman Putra, sang pewaris sejati. Tapi ia tidak hanya mencari keadilan. Ia datang untuk membuktikan sebuah hipotesis yang jauh lebih sinis, bahwa kekuasaan, sekecil apapun, pasti akan merusak. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui kepala Satpam yang menghina Anda setiap hari ternyata terlibat dalam jaringan penyelundupan terorganisir? Dan apa yang terjadi jika satu-satunya cara untuk membongkar semuanya adalah dengan membiarkan diri Anda dituduh sebagai pencuri, sementara rekaman CCTV yang Anda butuhkan secara misterius, error? Raka sengaja membiarkan dirinya tenggelam dalam lumpur sistem ini, tapi ingat, dia membawa sebuah rahasia berlapis. Jika ayahnya, sang pemilik perusahaan, gagal dalam ujian ini, Raka siap menggunakan semua bukti yang ia kumpulkan untuk mengambil kendali penuh dan merebut warisan yang dianggapnya beracun. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat Anda mempertanyakan, apakah kebaikan dan ketulusan, seperti yang ditunjukkan oleh Sinta, masih bisa bertahan di tengah simfoni keserakahan? Raka membenci kekayaan yang melekat padanya seperti label harga. Di usianya yang 27 tahun, ia bisa saja duduk di kursi CEO PT Cahaya Abadi, perusahaan raksasa milik keluarganya, tapi ia memilih menukarnya dengan seragam biru tua dan sepasang sepatu pantofel yang dipoles sempurna. Misi ini, yang ia sebut, proyek simfoni keserakahan, kepada ayahnya, Pak Arman, bukan tentang mencari keadilan bagi staf. Itu adalah sebuah hipotesis yang ingin ia buktikan, bahwa otoritas, sebesar apapun, pasti akan merusak moral penggunanya. Ia datang untuk menguji kebusukan, bukan untuk memberantasnya, melainkan untuk melihat seberapa jauh ia harus tenggelam sebelum bisa menyelamatkan apa yang tersisa, jika memang ada. Rahasia berlapisnya, jika ayahnya gagal dalam ujian ini, Raka akan menggunakan semua bukti yang ia kumpulkan untuk mengambil kendali penuh, menyingkirkan sang ayah dari warisan yang dianggapnya beracun. Pagi itu, di lobi marmer yang dingin, Raka bertemu dengan Boris. Kepala Satpam itu, dengan atribut menumpuk di dadanya, adalah representasi pertama dari otoritas yang ia amati. Boris tidak menyapa, ia menilai, meremehkan. Satpam baru, iya, suara Boris berat dan dingin, memproyeksikan kekuasaan melalui intonasi. Raka menjawab dengan sopan, sebuah persona yang ia kenakan senatural seragamnya. Iya, Pak. Mulai tugas hari ini. Boris menunjukkan pos sementara Raka, tempat yang strategis di dekat pintu masuk, tetapi sepihak dan menyudutkan. Jaga di sini. Kalau ada masalah, lapor ke saya. Jangan macam-macam. Paham? Kata-kata itu lebih merupakan ancaman daripada instruksi. Raka menatap punggung Boris yang menjal. Ia tersenyum tipis. Hipotesis pertama telah terkonfirmasi, kekuasaan kecil selalu mencari mangsa yang lebih lemah. Selama 1 jam pertama, ia adalah furnitur, diabaikan oleh para staf yang lalu lalang. Namun, interaksi itu terputus oleh kemunculan Sinta, staf administrasi, yang datang membawa map tebal. Sinta tersenyum, sebuah anomali di lingkungan yang dipenuhi sinisme. Selamat bergabung. Saya Sinta. Kalau perlu bantuan bilang aja. Senyum itu tulus, membuat Raka mencatatnya sebagai variabel tak terduga. Apakah ia adalah pengecualian yang membuktikan aturan, atau hanya cerminan kelelahan di sistem yang sama? Tak lama setelah itu, Boris kembali, meminta Raka untuk mengangkat tumpukan kardus berat ke lantai 3 sendirian, sebuah tes fisik yang disengaja. Raka menurut tanpa keluhan, meskipun ia tahu ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sambil menahan keringat yang membasahi leher, ia mendengar bisik-bisik dari staf kantor yang sedang beristirahat, menertawakan, kurir baru, mereka. Raka membiarkan cibiran itu. Rasa sakit fisik adalah pengorbanan kecil untuk bukti yang lebih besar. Sore harinya, Raka kembali ke posnya di luar gedung, berdiri tegak di bawah matahari yang terik. Ia melihat Boris dari kejauhan sedang berdiskusi dengan seseorang, sesekali melirik ke arah Raka. Ia tahu ia sedang diuji, tapi ia juga sedang menguji balik. Raka bukan hanya mengamati pintu, ia mengamati pola. Ia menanti gerakan besar, jejak yang akan membawanya ke pusat kebusukan. Ia hanya tinggal menunggu,
memastikan dirinya terlihat lemah dan patuh, padahal di dalam pikirannya, diagram plot sudah mulai terbentuk, dan dia adalah dalang yang tak terlihat. Hari kedua, Raka tiba sebelum fajar, bergabung dengan petugas keamanan di parkiran belakang. Ia sadar, sebagai satpam baru yang ambisius, ia harus memainkan peran sebagai seseorang yang mudah diatur. Boris memperlakukannya seperti Buddha yang mengenakan seragam, menambahkan tugas mengangkat kiriman barang ke lantai 4 dan menjaga parkiran motor di bawah terik matahari hingga sore. Raka menerima semua dengan senyum tipis, senyum yang membuat Boris gelisah, seolah pria muda ini menikmati penderitaan. Namun, ujian sesungguhnya datang saat Boris menyuruhnya membeli makan siang untuk 4 orang, menggunakan uang receh yang diberikan dengan sengaja, sebuah upaya untuk mempermalukan Raka di depan karyawan lain, menjadikannya pesuruh kantor daripada petugas keamanan. Saat ia kembali dan menyerahkan pesanan, langkah Raka dihentikan oleh Rudy, manajer HR, di lobi. Rudy, dengan dasi longgar dan tatapan penuh percaya diri yang menjengkelkan, menatap Raka dari atas ke bawah. Kamu standby di sini saja. Kalau saya minta tolong bawa barang, ya bawa. Jangan banyak tanya. Nada suaranya adalah campuran dari meremehkan dan memberi perintah. Raka, sang pewaris yang menahan diri untuk tidak menghancurkan pria itu di tempat, hanya mengangguk. Siap, Pak. Toxic Power Dynamics, catatnya dalam hati. Ini bukan hanya soal uang, ini soal kenikmatan dalam merendahkan. Beberapa jam kemudian, ia melihat Sinta keluar dari lift dengan wajah panik, kewalahan membawa setumpuk dokumen tebal ke lantai 12. Raka langsung membantunya. Di dalam lift yang sempit, Sinta berbisik, "Maaf ya, Pak. Di sini kadang orang suka enggak menghargai pekerjaan satpam. Mereka pikir cuma berdiri jaga pintu." Raka hanya tersenyum samar, merasakan beban dilema moral. Ia bisa saja menggunakan kekuasaan untuk memberantas rasa tidak hormat ini, tetapi itu akan merusak setup-nya. Ia membiarkan Sinta menjadi satu-satunya alasan ia masih merasa sedikit manusiawi, sebuah oasis etika di tengah gurun rencana sinisnya. Sayangnya, kebaikan itu berujung masalah. Boris sudah menunggu di pos dengan wajah murka. "Kamu kemana aja? Pos kosong. Itu bukan tugas kamu. Urusan orang kantor biar mereka yang urus." Raka menunduk, membiarkan Boris mendominasinya. Ia membutuhkan Boris untuk merasa aman dalam kesalahannya. Sore harinya, saat panas menampar wajahnya di parkiran motor, Raka melihat red herring pertama yang signifikan. Rudy berbicara dengan seorang vendor, dan Raka menangkap sekilas gerakan tangan yang seperti menyerahkan amplop tebal. Suap. Suap sederhana dari vendor. Raka mengambil foto jarak jauh. Ini adalah korupsi, ya, tapi ini hanyalah lapisan permukaan. Raka tahu, tempat amplop tebal itu diserahkan, parkiran, menyiratkan bahwa Rudy takut dengan CCTV di dalam gedung. Instingnya mengatakan, masih ada yang lebih besar. Sebelum pulang, ia duduk di pos, memandangi gedung itu, sangkar tempat ia menanamkan benih penghancuran. Shift sore hari itu sepi dan suram. Lampu-lampu kantor yang menyala hanya menampakkan kekosongan, memantulkan bayangan di kaca gedung. Raka melakukan patroli, menyadari betapa mudahnya pelanggaran terjadi di malam hari, sebuah peluang yang selalu dimanfaatkan oleh mereka yang merasa tak diawasi. Saat melewati gudang penyimpanan, ia melihat pintu sedikit terbuka, cahaya lampu membentuk bayangan Dedi, supervisor logistik, yang sedang memuat kardus besar ke troli. Gerakannya cepat, penuh kewaspadaan. Raka menajamkan pandangan. Label di kardus itu berbunyi, barang elektronik unit baru. Ini bukan barang pindahan, ini adalah smuggling. Raka bergerak diam-diam mengikuti Dedi menuju pintu samping yang jarang dipakai. Ini adalah puncak gunung es yang ia cari. Namun, langkahnya terhenti. "Kamu ngapain di sini?" Suara berat Boris terdengar di belakangnya, menusuk keheningan koridor. Raka berbalik, menyajikan kebenaran yang setengah hati. "Pak, saya lihat ada supervisor keluarin dus dari gudang tanpa izin." Reaksi Boris bukan kaget, melainkan protektif dan mengancam. "Kamu nggak usah ikut campur. Urusan mereka bukan urusan kamu. Jaga pos kamu saja." Boris berdiri tegak, memblokir jalan Raka. "Ini peringatan.
Kalau mau bertahan di sini, jangan sok pahlawan. Raka menatap mata Boris. Ia melihat ketakutan di sana, tapi bukan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Itu adalah ketakutan akan sesuatu yang lebih besar, mungkin kompromi, atau sandera sistem. Raka memutuskan untuk tidak mengejar Dedi. Ia membutuhkan aksioma ini, pengakuan bahwa Boris adalah bagian dari masalah. Raka kembali ke posnya, pikirannya berpacu. Malam itu, ia duduk sendirian, memandangi layar CCTV yang menampilkan sudut-sudut gedung. Ia meraih ponselnya, mengambil foto buram Dedi membawa kardus keluar dari gudang. Bukti visual. Sambil menatap gambar itu, Raka bergumam dengan suara pelan, penuh sinisme. Kalau mereka pikir aku cuma satpam biasa, mereka salah besar. Aku adalah kegelisahan yang berjalan. Keesokan paginya, suasana pos satpam terasa tegang. Boris memanggil Raka, nadanya datar, matanya tajam. Kamu kemarin malam keliling sampai gudang, ya? Patroli atau nyari masalah? Saya dengar kamu lihat supervisor logistik bawa barang dan kamu sempat foto CCTV. Raka, tanpa gentar, menjawab. Saya cuma jalankan tugas, Pak. Kalau lihat hal yang mencurigakan, saya catat. Boris mendekat, suaranya menusuk. Dengar baik-baik, di sini enggak semua hal harus kamu urus. Ada orang-orang yang lebih tinggi yang ngerti apa yang mereka lakukan. Yang terlalu banyak tahu enggak akan lama kerja di sini. Ancaman Boris bukan hanya ancaman kerja, tapi janji pengkhianatan sistem yang kotor. Raka hanya tersenyum tipis, sebuah jawaban yang membuat Boris semakin gelisah. Saya hargai masukannya, Pak. Tapi saya datang bukan untuk bertahan. Sore itu, Raka kembali ke posnya, mencatat satu kalimat dalam buku kecilnya, Boris mengetahui soal Dedi dan barang gudang. Motivasi, ketakutan finansial, ancaman, ia menutup buku itu. Pola sudah terangkai. Sejak pagi, Boris dengan sengaja menugaskannya berjaga sendirian di parkiran mobil belakang, salah satu titik terpanas, jauh dari lobi dan sorotan. Itu adalah hukuman fisik yang disengaja. Raka menurut, berdiri tegak di bawah matahari yang membakar, membiarkan keringat membasahi punggungnya. Ini adalah harga dari sebuah observasi. Menjelang siang, sebuah mobil hitam mewah masuk. Raka mengenali penumpangnya, seorang perwakilan dari vendor besar. Pria itu berjalan cepat, bersama Rudy, menuju pintu servis belakang, akses yang tidak pernah digunakan untuk tamu resmi. Rudy memberi isyarat singkat pada Raka, enggak usah ikut campur, sebelum menutup pintu. Raka berpura-pura mengatur mobil, namun seluruh fokusnya tertuju pada pintu itu. Ini bukan suap kecil, ini adalah pembayaran atas kerja sama smuggling yang diorganisir oleh Dedi, difasilitasi oleh logistik, dan dilindungi oleh HR, Rudy, dan keamanan, Boris. Rudy yang membuka akses. 20 menit kemudian, pintu terbuka. Raka melihat koper yang tadinya penuh kini mengempis, dan di tangan Rudy, terselip amplop tebal, jauh lebih tebal dari yang pertama, yang diselipkan dengan cepat ke dalam map. Ini adalah klimaks taktis dari proyek Simfoni Keserakahan. Raka, dari jarak yang diperkirakan aman, mengaktifkan kamera ponselnya, mengambil beberapa foto yang tajam dan jelas. Ia merekam bukti korupsi struktural, dari puncak manajerial hingga tingkat keamanan. Tak lama setelah itu, Boris muncul, nadanya mencurigakan. Udah jam istirahat. Mau ganti shift? Boris sedang mengukur seberapa lelah Raka, seberapa besar potensi Raka mengeluh. Raka menatapnya, lalu tersenyum tipis yang paling sinis. Enggak usah, Pak. Saya masih kuat. Raka tahu, pertaruhan sudah meningkat, dan dirinya kini adalah pusat perhatian. Keesokan harinya, suasana kantor pecah. Nada bicara orang-orang lebih pelan, bisik-bisik menyebar seperti api. Raka merasakan ketegangan di udara. Pukul 2 siang, Boris datang dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Raka, ikut saya sekarang. Mereka berjalan ke gudang. Di sana, Rudy, dengan wajah penuh tuduhan, berdiri di depan sebuah kardus terbuka. Beberapa unit elektronik telah hilang. Satpam yang jaga akses gudang pagi ini adalah kamu, kata Rudy, melipat tangan di dada. Boris langsung menyela,
Saya lihat kamu di dekat gudang dan ada laporan staf lain kalau kamu bawa dus kecil keluar. Raka dituduh mencuri. Raka membiarkan dirinya dituduh. Ini adalah jebakan total. Sinta mencoba membela, Pak Raka enggak mungkin begitu. Rudy memotongnya, kita bicarakan ini di ruang HR. Di ruang HR, di depan Rudy dan Boris, Raka menyandarkan punggungnya dengan tenang. Saya tidak mengambil apapun. Kalau mau bukti, periksa rekaman CCTV. Boris tersenyum miring, sebuah senyum kemenangan. Sayangnya rekaman pagi ini error. Enggak ada yang terekam. Disinilah Raka memainkan kartu rahasia berlapisnya. Ia menatap mereka berdua lama, dengan tatapan yang menghilangkan semua keramahan seorang satpam. Kalau begitu, saya tidak punya alasan untuk membela diri di sini. Tapi ingat, ia berhenti sejenak, nadanya tegas, kebenaran tidak bisa ditutup selamanya. Kalian pikir CCTV error akan menutupi jejak? Tidak. Saya punya salinan cadangan dari sistem pusat gedung ini. Kalimat itu, diucapkan dengan tenang, membuat Rudy dan Boris saling pandang, wajah mereka sedikit gelisah, tanda bahwa mereka menyadari permainan telah berubah. Raka keluar, meninggalkan kekacauan emosi di belakangnya. Besok saya akan jelaskan semuanya, janjinya pada Sinta di lorong, besok semua orang akan tahu. Pagi itu, ketegangan di PT Cahaya Abadi mencapai puncaknya. Semua manajer dan kepala divisi dipanggil ke ruang konferensi utama. Rudy dan Boris duduk, berusaha menutupi kegelisahan mereka. Tepat pukul 10, rapat dimulai. Di kursi terdepan, duduk Pak Arman, pemilik perusahaan, dengan wajah berwibawa dan dingin. Ia memulai rapat dengan perkenalan yang mematikan. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan seseorang yang selama ini kalian kira hanyalah satpam baru. Pintu terbuka. Langkah sepatu terdengar mantap. Raka melangkah masuk, tidak lagi dalam seragam satpam, tetapi setelan jas biru tua yang elegan, sepatu yang mengilap, dan rambut tersisir rapi, sebuah wujud otoritas yang mutlak dan tak terbantahkan. Rudy menatapnya tak percaya, sementara wajah Boris pucat pasi. Pak Arman berdiri. Kenalkan, ini Raka Arman Putra, anak saya sekaligus pewaris perusahaan ini. Keheningan melanda ruangan, dipenuhi dengan penyesalan, ketakutan, dan rasa malu yang mencekik. Raka maju ke depan meja. Saya ditugaskan ayah saya untuk menyamar sebagai satpam demi melihat langsung bagaimana kalian bekerja. Bukan hanya pada rekan sejawat, tapi juga pada mereka yang kalian anggap bawahan. Tatapannya beralih ke Rudy dan Boris. Dan dari semua yang saya lihat, saya kecewa. Ia membuka map tebal, mengeluarkan bukti-bukti visual, foto Dedi membawa barang curian, foto Rudy menerima amplop suap dari vendor di parkiran, dan rekam jejak digital Boris yang melindungi rantai kejahatan. Kalian pikir CCTV error akan menutupi jejak? Tidak. Saya punya salinan cadangan dari sistem pusat gedung ini. Kalian sudah cukup lama merusak nama perusahaan ini. Raka tidak lagi berbicara sebagai satpam yang sopan, melainkan sebagai eksekutor yang sinis. Pak Arman mengambil alih, suaranya lantang. Mulai hari ini, Rudy dan Boris, kalian diberhentikan. Efektif sekarang juga. Keputusan itu menyebar cepat. Raka kemudian mencari Sinta di lorong. Bu Sinta, terima kasih. Selama ini ibu satu-satunya orang yang memperlakukan saya seperti manusia. Itu sudah lebih dari cukup. Mulai minggu depan, ibu pindah ke divisi manajemen fasilitas. Gaji dan tunjangan naik. Saya ingin orang-orang seperti ibu ada di posisi yang lebih strategis. Tindakan kebaikan ini dilakukan Raka bukan karena idealisme, melainkan sebagai penyeimbang yang diperlukan untuk menjustifikasi kekejaman taktisnya. Ia masih bisa memperbaiki sistem, meskipun dengan cara yang kejam. Sore itu, sebelum pulang, Raka melakukan satu hal yang paling kontroversial. Ia menggantung jasnya di kursi kantor, lalu kembali mengenakan seragam satpam yang sempurna itu. Ketika seorang staf bertanya mengapa, Raka hanya tersenyum samar. Karena seragam ini mengingatkan saya bahwa semua orang di posisi apapun pantas dihargai, atau dihancurkan, oleh otoritas. Dan sekarang, saya yang memegang otoritas itu. Ia berdiri di pintu depan. Seragam satpamnya kini bukan lagi simbol kerendahan,
melainkan manifestasi kekuasaan absolut yang ia sembunyikan selama ini. Tidak ada lagi tatapan sinis. Semua orang menyapanya dengan hormat. Bagi Raka, itu adalah awal dari perusahaan baru, sebuah perusahaan yang didirikan di atas hipotesisnya yang telah terbukti. Inilah akhir dari kisah Raka Arman Putra. Ia berhasil membongkar rantai korupsi, menyingkirkan Rudy dan Boris dari perusahaan, dan menempatkan orang-orang jujur seperti Sinta di posisi yang seharusnya. Raka akhirnya menjadi pemimpin yang ia yakini benar, berdiri di pintu depan dengan seragam satpamnya, yang kini menjadi simbol kekuasaan absolut yang tersembunyi. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa keadilan seringkali membutuhkan otoritas mutlak untuk ditegakkan. Integritas dan ketulusan hati akan selalu dihargai, seperti yang terjadi pada Sinta, namun sistem yang korup hanya bisa dihancurkan oleh mereka yang memiliki kuasa dan keberanian untuk bermain sinis.